Ya, selamat pagi teman-teman. Happy Sunday buat semuanya. Ahad Shalom. Hari ini hari Ahad, tanggal 25 Mei 2025. Ya, pembahasan yang ini bakal lebih lengkap nanti di Sunday with me James Cohen Spencer. Habis saya pulang sholat subuh dari masjid, insya Allah ya. Teman-teman semuanya, saya pengen jujur ya, kalau kita bicara lagi tentang hal-hal yang goib, hal-hal yang mistis gitu ya, hal-hal yang bersifat supranatural, saya mau kasih tahu dulu ya, di Indonesia ini ada beberapa daerah yang memang memiliki komunitas orang-orang yang identik dengan ilmu-ilmu yang supernatural, goib, mythical atau mistis dan sebagainya. Ya, saya kan orang Sumatera Utara ya. Ternyata di Sumatera Utara itu orang udah biasa dealt dengan perkara-perkara goib yang supernatural kayak gitu. Bahkan ada sosok yang boleh dibilang yang ditakuti lah di sana. Namanya Begu Ganjang atau si Pele Begu. Begu tuh kayak iblis ya. Begu Ganjang tuh ya yang tinggi, hantu tinggi lah gitu. Nah itu biasanya banyak tuh praktisi-praktisi orang-orang yang identik dengan supernatural di Sumatera Utara situ. Ya orang Batak lah intinya. Terutama di wilayah Samosir, Toba, dan sebagian Tapanuli. Nah, Aceh pun ada, di Aceh pun ada. Malam kita singgung tentang Aceh ya. Di Aceh pun ada, namanya orang Gayo. Orang Gayo, Aceh Gayo tuh kenceng juga ilmu mistis ya, ilmu supranaturalnya, ilmu ininya gitu lah. Kenceng juga dia. Orang Gayo tuh di Aceh teman-teman. Perbatasan Aceh Sumatera Utara. Nah, kenceng itu orang-orang yang punya pegangan ilmu gaib supernatural itu. Ya. Bergeser ke selatan di sekitaran orang-orang Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan, ya. Itu juga ada. Bahkan nih saya mau cerita ya, kisah Serunting Sakti, si pahit lidah ya, dan si mata empat yang kemudian diabadikan ke dalam sebuah film. Itu asalnya dari sana, dari Sumatera Selatan. Tepatnya dari Lahat. Nah, jadi orang Sumatera Selatan pun, ya orang Sumatera bagian selatan, ya Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, ya, itu juga punya basic sebagian ya. Akrab, identik dengan ilmu-ilmu supernatural, ilmu-ilmu goib, ilmu-ilmu mistik segala macam itu. Ya kan? Banyak.
Sebenarnya ada banyak lagi, nggak cuma kisah yang terkenal itu aja, si Pahit Lidah dan si Mata Empat. Kalau di Pulau Jawa mah nggak usah ditanya, seluruhnya ada. Cuma kan yang identik tuh kan Banten, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama suku Osing, Banyuwangi, ya. Banyuwangi itu pasti Anda akan identik dengan kota santet. Karena banyak para pelaku santet, dukun santet, para ahli santet ke sana. Makanya saya bilang kalau sewaktu-waktu saya pengen nyantet orang, saya bisa aja datang ke Banyuwangi. Gitu. Banyak cuy. Betawi pun di Jakarta ada. Oh yang kayak gitu. Kalimantan, Anda mungkin familiar dengan Dayak lah. Orang Dayak, suku Dayak kan. Tapi jangan dikira cuma Dayak doang yang memang mahir dan fasih dalam begituan. Oh, sebagian orang-orang Banjar pun, Banjar Kalimantan Selatan ya, ada juga yang kayak gitu. Sampai ke macam-macam. Jadi memang Bali juga tradisi supernatural mistisnya juga ada gitu. Orang-orang yang punya pegangan kayak gitu juga ada. Oh, Sulawesi sampai ke Papua pun ada yang kayak gitu cuy. Ada. Kitanya aja yang nggak tahu. Tapi teman-teman, saya punya sedikit petua bijak sebelum saya akhiri. Kalau teman-teman memang punya kemampuan, keahlian di bidang ya supernatural, hal-hal mythical, hal-hal yang goib gitu ya, saya punya satu saran sedikit ya, jangan disalahgunain. Sebab kalau nanti disalahgunain berat nanti pertanggungjawabannya ya. Jangan disalahgunain, jangan jangan digunakan untuk hal-hal yang nggak baik lah, intinya itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ahad Shalom.